Untungnya kan gue sama cowok gue yang ini udah lama ya, Sa. Oh, udah berapa tahun sih, Sat? Udah dari kuliah tuh. Iya, udah mau 10 tahun ya. Wow. Hai guys, welcome to Gadis Glass. The Girly Pod. Yeay. Masih di bulan Februari kayaknya ya, atau udah Iya. di Maret ya ini harusnya ngepostnya ya. Februari harusnya. Pokoknya Februari Maret gitulah ya. Nah kebetulan di bulan ini kita memang ngebahas tentang relationship, cinta-cintaan, dan juga kayak pokoknya berhubungan sama cowok dan cewek deh ya. Iya. Karena kan yang kalian tahu juga di Februari ini adalah bulan penuh cinta, Kasih sayang. Happy Valentine, guys. Happy Valentine atau happy belated enggak lah ya. Apa sih yang itu putih kan kalau Valentine cowok kasih Oh, cewek. White Day. Iya, White Day itu Maret kan. White Day Maret, 14 Maret. Jadi biasanya cewek kasih cowok. Iya, itu jadi kayak masih seputar kasih hubungan, sayang. relationship dan kasih sayang. Hmm. Oke, jadi hari ini guys, kita bakal ngebahas something yang related banget sama kita. Karena kebetulan banget kita itu di late 20s, kita kelahiran 96, jadi tahun ini adalah tahun kita terakhir menjadi anak 20-an. Enggak dong. Kan sekarang 28, tahun ini 29, tahun depan baru 30. Iya, berarti bener Sab, tahun ini tahun terakhir kita menjadi anak 20-an. Masih ada 29. 29 di depan. Hah? Oh mungkin karena gue Desember kali ya. Jadi gue Iya, kayak ngerasanya belum. bener. Kamu kan Desember, aku kebetulan September. Nah jadi kita emang nggak berasa kayak kita udah 29 sih sekarang. Jadi kita masih berasa banget kita tuh 28. Baru bener-bener baru banget ya, bener-bener baru ulang tahun. Jadi Iya, biasanya 28 aja terus Ih, gitu. takut banget ya, Sa. Makanya di tahun ini ya kita bisa bilang anak 96 itu anak tahun terakhir kita menjadi anak 20-an. Oke. Habis itu tahun depan kita bakal menjadi anak umur 30 tahun. Nggak nyangka sama sekali kita menjadi anak 30-an karena kebetulan waktu aku kenal Sabrina pun juga masih di umur 19 tahun. 18 tahun. 18 tahun, Iya. 2014. 2014. Oh my God, udah 11 tahun yang lalu. Takut, tapi mungkin kita nanti bisa bahas ya di podcast lain. Apa rasanya mau menuju 30? Iya. Iya bener itu takut banget sih. Bener-bener setakut itu sama berasanya kayak gila. Kemana aja nih gue hidup ngapain aja. Iya, bener Ya kan? banget. Sama pasti buat anak-anak 90-an pasti berasa banget yang namanya COVID. Itu kan? bener-bener. Itu ya, kayak ngambil hidup lo kayak 2-3 tahun gitu kayak. Iya, iya. Udah gitu aja gak tahu apa-apa. Padahal itu kan masa-masa prima kita harusnya, ya kan? Iya. Tapi karena COVID tuh kayak bener-bener ya bikin jadi kayak nggak ngapa-ngapain gitu kan? Iya, inget banget sih zaman-zaman COVID kayak kita nggak ngapa-ngapain ya, Sab. Kita cuma di rumah doang, nggak bisa Hidupnya kemana-mana. iya, jadi nggak bisa Stres ngapa-ngapain. banget sih. Semoga nggak ada COVID lagi ya guys, dan Jangan juga ada. bisa kita embrace semua itu. Aduh, inget banget zaman-zaman kita harus pakai masker terus. Iya ngap banget. Aduh, ngap banget. Sekarang sih suruh pakai masker bingung banget sih. Oke? Ya, jadi topik kita hari ini Aduh, apa tuh Sab? adalah dating di late 20s tuh seperti apa sih? Asik. Ya bener-bener dating di late. Kita udah late 20. Iya. Jadi ya kayak mungkin mau karena sebenarnya beda ya kalau kita tuh masih early 20s atau mungkin masih 18 tahun, 17 tahun itu tuh kayak pacar-pacarannya tuh menurut gue beda ya. Beda banget. Karena mungkin otak kita udah terdevelop. Iya. Udah kena Iya. cerita, udah Asam kena garam asam kehidupan. garam kehidupan lebih ya, maksudnya kayak 10 tahun more kan. Iya, jadi kayak jujur beda sih. Iya, benar. Makanya ini kita mau share perspektif kita ya. Kalau dating di late 20s mencari apa sih? Iya, benar. Oke, pertanyaan pertama nih Sal. Dulu nih ya, kita ngomongin secara sebenarnya kita throwback kita di umur 22 deh gitu ya. Ya. Kalau lu nyari cowok, coba lu urutin, ya kan? Buka dulu, Ya. duit, atau apa? Itu sifat baik atau enggak? Baik atau enggak ya? Pokoknya katanya lu gak bisa pilih tiga-tiganya gitu loh. Iya, ya kan? iya. Coba lu urutin, muka, duit, sifat. Masa baik? Jangan dua-dua deh. Dua-dua tuh kayaknya masih ini ya. Kayak mungkin tuh SMA. Oke, pas awal 17. kuliah. 17. Ya, muka, 18, 20. duit, atau sifat? Satu, muka. Wah, iya. Itu 17 tahun ya? Itu 17 ya? tahun nih. Kita balik ke Sabrina 17 tahun. Satu muka.
Iya benar. 2, selain muka juga tinggi. Iya, muka, bener-bener muka tinggi, Terus gaul gitu kan. gaul, iya. Terus ini biasanya bisa olahraga, Iya. basket, sepak bola. Aduh, itu pokoknya masalah. eksis gitu Iya, deh ya. Bener-bener Iya. eksis terus baru sifat mungkin ya. Baru sifat. Ya, kayak duit tuh kayak enggak lah, dulu kan masih zamannya bayar sendiri-sendiri. Iya. Kayak enggak, aku aja, aduh ini aja. Masih Atau kayak kan gitu mungkin kan. waktu zaman 17 tahun juga kita mau jajan nggak seberapa kali saat. Iya, makanya nggak kelihatan juga nih orang bisa kerja atau enggak. Iya, jadi duit itu kayak ketiga gitu ya. Iya. Karena kan masih happy, masih kerjaannya cuman ngeceng doang. Terus nonton, paling ke mall, makan. Pokoknya Bener-bener. pengeluarannya belum banyak. Iya, belum banyak. Belum banyak. Ya, jadi Nah, itu sih kalau betul. Lu juga Sama lah, pasti ya? sama lah ya. Pokoknya kakak kelas yang ganteng, kakak kelas yang eksis gitu kan, atau kakak kelas yang kayak pokoknya yang kayak punya sekolah dan berasanya gitu. Itu berarti kayak nomor 1 gitu kan. Benar-benar sifat otomatis sama yang dari terakhir ada duit, maksudnya enggak. Ya kita sekolah baru pikirin duit sih, kerjaan dan juga belum ada kerjaan, jadi kan nggak mungkin mikirin kayak gitu. Pokoknya yang keren-keren dah pokoknya. setuju. Nah, fast forward 29 tahun, gimana? Apakah masih sama atau berubah? Berubah. Jauh. Gimana tuh, Zab? Kalau sekarang tuh jadi gimana? Yang pertama sifat. Kedua duit. Bahkan nih sifat sama duit nih ini nih. Iya ya. Ini apa namanya? Head to head ya. Head to head enggak, mungkin bukan duit ya, kayak ini orang nih bisa kerja nggak, atau kayak ada kerja nggak gitu loh, kayak secure nggak nih orang. Iya. Itu head to sama sifatnya dibarengin. Terus sekarang muka udah nggak gitu nyari sama kayak tinggi, ya udahlah. Kalau sama atau itu juga udah bodo amat. Muka juga yang penting masih enak dilihat aja. Iya. Nggak usah yang kayak ganteng atau gimana, itu nggak usah lagi. Benar banget. Udah kayak ya udah, yang penting cocok aja. Makanya kalau misalnya kita di umuran sekarang dan lo dapet pasangan yang sesuai tipe lo aja, menurut gue tuh udah kayak oke gitu. Karena ada yang dibelain gitu loh, ya nggak sih? Maksudnya ya benar, sifatnya dulu baik atau enggak, bertanggung jawab atau enggak, atau nggak, misalnya kayak red flag atau enggak, itu yang utama. Baru yang kedua makanya security. Karena di umur kita di 29 tahun kita udah nggak mau main-main ya. Kita mau hubungan yang kayak, ya maksudnya kita juga tahu lah, kayak maksudnya kalau nanti kita udah married, ya pasti kan cowok yang bertanggung jawab, dia bisa provide dan sebagainya. Ya makanya tuh duit jadi kayak, maksudnya again bukan kayak kita nyari orang kaya, bukan ya, tapi lebih kepada sekuritas itulah yang kita butuhkan. Baru yang terakhir adalah ya tipe lah ya kita. Ya baru tipe, bener. Aduh, emang namanya ya. 10 tahun itu bisa merubah persepsi orang terhadap pasangan kalian. Iya banget lagi. Ya emang beda banget sih. Tapi kalau ngomongin ke personal ya, untungnya kan gue sama cowok gue yang ini udah lama ya, Sa. Oh, udah berapa tahun sih, Sat? Udah dari kuliah tuh. Iya, udah mau 10 tahun ya. Wow, 10 tahun. Ya, jadi mungkin untungnya ya itu, kan waktu kuliah gue masih nyarinya yang kayak ganteng gitu kan. Ya menurut gue ya lumayan ganteng. Lumayan ya. Mau dicari nggak cewek Sabrina? Jadinya puji Tuhannya sampai 10 tahun ini untungnya dia, jadi dari kriteria gue yang dulu sama yang sekarang masih kayak masuk-masuk gitu, Jadi untung dia walaupun ganteng tapi kayak sifatnya juga sama, menurut gue ya ganteng lah ya, karena kan kalau dia nonton podcast ini kayaknya kayak seneng deh. Saya nggak pernah nonton. Saya nggak pernah nonton guys, nggak pernah ditonton. Itu semua. Nah jadi untungnya sih sama sih, kayak dia juga untuk security ya lumayan lah juga oke. Jadi semuanya bisa mengimbangin, makanya masih bertahan sampai sekarang gitu. Tapi apa yang menurut lo, apakah itu yang menjadi alasan lo masih bertahan gitu? Sebenarnya alasannya sih itu sih sifat sih, makanya gue bilang kayak seiring berjalannya waktu si sifat itu jadi paling atas, karena ya dia nggak red flag tentunya, terus baik, ya kayaknya juga terlihat bertanggung jawab. Nah itu sih base-nya. Gila loh guys, 10 tahun loh. Lebih gak sih? Enggak, kan 2015 ya? Oh 2015, gila 10 tahun guys. Belum married belum. Kita bahas di topik lain ya. Tapi di selanjutnya gitu di selanjutnya. Tapi in between itu, maksudnya gue mau nanya deh, di 10 tahun itu kan
berarti umur 19 tahun Sabrina Iya. sama 29 tahun Sabrina sekarang. Nah, masalahnya tuh gimana, Sab? Menurut lo kayak selain alasan itu, maksudnya lo yang berpikir, oh ya makanya gue bisa sama cowok ini selama 10 tahun, tapi apa yang berubah gitu loh? Kayak di 29 tahun ini kayak ada nggak masalah-masalah yang occur sama cowok lo, yang akhirnya kayak lo berasa kayak, maksudnya dia pun berubah gitu loh? Atau lo pun berubah, apa semuanya sama gitu? Nggak Beda, mungkin kan? beda. Jadi mungkin dulu tuh kalau awal-awal pacaran yang namanya masih kuliah, masalahnya tuh ya beda sama sekarang pastinya. Dan juga kita udah sering banyak tahu ya ceritanya. Kayak banyak juga hal-hal dari dia dan dari gue juga, sifat-sifat kita juga berubah gitu. Mungkin contohnya apa ya? Ya kasih contoh dong. Kalau waktu kuliah tuh mungkin berantemnya karena nggak di chat, karena cuek, kan kayak gitu kan. Masalah kita kayak, oh kamu nggak chat sih, emang kemana aja, kayak gitu-gitu. Nah kalau semakin tuh udah nggak peduli dia di mana, terus dia cari duit gitu. Iya kan, kayak kalau sekarang mah udah nggak ada kayak chat-chat gimana, kayak ya lagi apa gitu-gitu ya, enggak. Kayak mungkin karena kita udah lama jadi sebenarnya udah tahu juga rutinitas dia kan. Cuman kalau dulu kan ya zaman-zaman kuliah itulah masalahnya tuh yang kayak gitu-gitu, atau masalah sama temennya lah, gara-gara dia pergi-pergi terus sama temennya, yang kayak gitu-gitu. Kalau terus seiring berjalannya waktu, kita kan juga udah pernah bahas tuh yang di apa sih namanya, cowok apa yang katanya cuek tapi aduh ya lupa, yang pernah ditanya sama kalian di ada komen. Iya benar-benar cowoknya itu cuek tapi sebenarnya bukan red flag, kayak dia emang beneran cuek aja tapi sebenarnya orangnya baik. Itu gimana? Lupa ada nama. Ya aku juga lupa namanya. Namanya apa? Nah, dulu dia tuh kayak gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, nonchalant man atau nonchalant man ya itu. Iya. Nah, itu. Nah, dulu tuh dia kayak gitu dan itu dia gitu. Tapi makanya pertamanya aku kirain itu kayak bukan red flag. Terus ternyata pas udah lumayan berapa tahun gitu, kayak kok kayaknya nggak bisa juga ya sama cowok kayak gini. Nah itu kan jadi merevisi lagi dia dan guanya juga memperbaiki diri gitu. Jadinya ya udah berubah, dia juga udah nggak jadi kayak gitu lagi gitu. Dan bukan berubah kan, kalau orang-orang ada cowok yang kayak berubah di awal doang kan, yang kayak emang cuman mau baik-baikin ceweknya doang, dan tapi dia enggak sih, emang sampai sekarang berubah full aja gitu. Berubah menjadi lebih baik. Iya. Kalau enggak mau, Sabrina nggak bakal mau guys. Makanya kita kan pasangan tuh saling bertumbuh bersama guys. Iya betul. Ya kan? Jadi maksudnya nggak mungkin kayak waktu 19 tahun kalian pacaran sama 29 tahun sekarang tuh sama, nggak mungkin. Benar. Karena kan mungkin 29 tahun juga pasti kan udah ngomongin ke jenjang yang lebih serius. Iya gitu. Terus udah problemnya mungkin lebih kayak ngomongin sama keluarganya gimana, mau tinggal di mana, kerjanya gimana, ekspektasinya di keluarga nanti gimana. Yang itu ya 10 pertanyaan yang harus kalian bahas sebelum menikah. Tapi bahkan jujur gue juga belum nanyain semua itu. Tapi ya beberapa pertanyaannya udah ada lah, udah ada. On progress lah ini. Makanya guys, makanya pacaran 19 tahun bener banget beda banget sama waktu kita 29 tahun sekarang. Nah, kalau Lusa, aduh. Ini menarik nih guys. Coba boleh di-spill dulu awalnya. Aduh gila, emang cerita ini kayak drakor sih sebenarnya. Tapi ini menjadi sangat menarik di topik ini karena ya cerita kita tuh lumayan menarik menurutku. Makanya ini bisa jadi pembelajaran juga. Yang satu lama nih sama satu orang. Kalau yang satu, aduh nggak tahu lah, ini mungkin drama Korea jilid keberapa. Mungkin kalau sampai nanti saya benar sudah menikah, siapa tahu ada yang mau buatin film gitu kan ya, atau kayak nulis buku novel, kayak bener-bener kayak di novel. Cocok ya. Oke, jadi kalau ngomongin aku guys, jadi kebetulan pacarku yang sekarang itu adalah mantanku. Mantan pas kelas berapa, umur berapa? Aduh, emang gila makanya ini udah berbeda banget. Ini bener-bener aku bisa kasih tahu perbedaan waktu dulu sama sekarang. Ya. Jadi pacarku yang sekarang itu adalah mantanku waktu aku masih duduk di kelas SMP. Tuh, SMP sampai pacaran berapa lama? Jadi waktu itu gue umur 14 tahun. Terus pacaran sampai 14, 19, 19 sampai 7-8 tahun lah. Sampai di awal kuliah 19-20. Selama itu ya? Iya. Gue kayak ketemu dia tuh 13 tahun, gue kelas SMP 2. SMP 2. Bener gak? SMP 2 tuh 13.
SD kelas 6 12. Iya. Ya kurang lebih lah ya. Pokoknya di 13, SMP 14. 2 gue ketemu sama dia. Terus gue pacaran juga lama, kayak sampai di awal kuliah lah. Karena lo inget kan lo masih kenal dia dulu sedikit gitu. Sebelum akhirnya putus. Jadi waktu itu gue pacaran dari 13 sampai mungkin 19-20. Iya 19. Ya 19 atau 20, jadi kayak 7 tahun. Terus gue putus. Jadi selama gue kuliah ya kan bareng kalian kosong. Jadi kayak putus tuh kayak nggak kontak 5 tahun. Terus akhirnya di tahun 2021 kemarin gue reunited lagi. Balikan. Jadi balikan sama high school sweetheart-nya. Oh my god. Berarti dari kriteria yang tadi ini nggak masuk nggak? Masih masuk ke sampai sekarang ya? Ya kan di kelas dulu kan SMA gitu kan pasti maunya yang keren, ganteng gitu kan. Terus pas sekarang pas udah di 2021 berarti udah lebih dewasa ya, itu masih masuk berarti semua. Puji Tuhan masih masuk Sab. Cuman mungkin yang menurut gue beda banget, makanya itu deh. Kalau dulu itu mungkin gue bisa jelasin dulu kayak kenapa gue balikan gitu kan ya. Karena kan makin kita gede, gue berasa kayak ya kita pasti bertumbuh juga, kita berubah, nilai-nilai kita juga pasti walaupun masih ada yang sama, cuman pasti dengan kontak orang-orang yang waktu kita kuliah gitu kan beda banget lah ya. Dulu kita sekolah dan SMA kayak gini, tapi waktu kuliah udah ketemu di melting pot dan ketemu banyak orang, sampai akhirnya gue udah kerja, ketemu orang-orang juga, lingkungannya juga udah berbeda. Sampai waktu gue ketemu sama dia lagi, gue berasa tuh kayak dia masih orang yang bisa gue terima gitu, kayak sama seperti yang dulu gitu loh. Rasanya masih yang dulu, tapi udah elevate gitu loh, asin kayak ya makanya gue bilang dari segi security-nya, terus kayak mungkin kayak ya kecocokannya juga kita juga ternyata masih sama gitu loh. Jadi kayak itu menurut gue alasan yang kayak ya udah memang nggak muluk-muluk gitu di usia gue yang 29 tahun ini. Ya gue ketemu sama orang yang cocok sama gue itu yang pertama gitu buat gue ya gitu. Pertama masa sifatnya, maksudnya ya again lah, kita juga pacaran dulu waktu SMP juga kayak bukannya gue pacaran sama orang sembarangan juga, maksudnya tetap kayak yang cocok sama gue, yang kayak nilai-nilainya sama, agamanya sama. Jadi kayak ya masih sama aja sih berasanya sampai. Tapi ya kan maksudnya dulu pasti pas single ada deket sama orang lain juga dong. Iya. Maksudnya ya nggak single banget, pasti kan ada yang deketin gitu kan. Nah kenapa sama yang dulu itu lu ngerasa nggak works, tapi pas sama dia ini ketemu terus lu langsung kayak klik gitu, kayak langsung ya udah yang ini cocok, tapi kenapa yang dulu tuh lu ngerasa enggak gitu? Karena mungkin gini ya, kalau menurut gue sendiri namanya juga baik kayak misalnya ini cinta pertama gue lah ya. Udah. Ya bener-bener maksudnya kayak cinta pertama, bener waktu kita first love gitu. Jadi kayak waktu dulu gue SMA pun maksudnya gue juga gak main-main gitu. Kayak bukan yang kayak cuman pacaran sembarangan gitu juga. Cuma beneran gue kayak ya serius juga. Tapi memang waktu itu kita udah tahu bakal pisah, kuliahnya bakal pisah. Karena kan dia keluar negeri, gue di Indonesia. Jadi dari situ gue berasa sebenarnya emang serius gitu nih, orang tuh serius, cuman emang kita dipisahkan dengan satu dan lain hal lah ya. Nah kebetulan dengan waktu ya di kosong gue yang 5 tahun itu, gue single itu, ya gue ketemu sama cowok-cowok yang nggak mix aja sama apa yang gue mau gitu loh. Kayak misalkan ada yang misalkan kayak ya masih mau main-main. Waktu itu kan berarti di 5 tahun itu kita kuliah di umur 20. Udah mau lulus kan? Tapi ya udah mau lulus gitu lah ya, 22, 21 gitu kayak masih mau main-main lah, maksudnya belum secure juga lah, walaupun kita juga menurut gue di kita juga titik masih yang main-main. Iya nggak yang kayak mau serius banget, tapi gue juga nyari cowok yang kayak nggak mau sembarangan juga. Iya nggak mau sembarangan. Jadi di situ sih yang gue ngelihat kayak waktu di 5 tahun ini gue berasa cowok-cowoknya tuh kayak nggak ada yang klik gitu, nggak ada yang pas sama apa yang gue mau. Tapi gitu. Pas lu ketemu lagi sama dia di 2021, lu ngerasa kok gimana? Lu taunya kayak ini kok cocok gitu. Padahal kan dia pasti udah berubah juga udah. Betul, sama bener dia udah berubah banget. Tapi gue berasa ya satu, gue masih berasa rasa yang sama kayak dulu. Ini kekuatan first love kayaknya ya guys. Sama dengan gue kalau ngomongin kayak gini tuh langsung panas gitu loh. Sama gue berasa tuh ya ada sparksnya gitu loh Sab. Gitu sama ya list yang kayak
di umur gue yang berarti kan waktu itu gue umur berapa kita ke US waktu itu? 25. 25 ya. Iya, Waktu gue umur 25 tahun itu ya kita kan udah punya kriteria kan ya. Kira-kira kita mau punya cowok yang kayak gimana, yang ya secara fisik kayak gimana dan lain-lain. Nah ya kebetulan ya dia lumayan cek lah gitu dengan apapun yang mungkin gue udah pengen. Tapi kalau dari segi sifat juga, jadi yang tadi tuh ganteng, sifat, sama secure, lu yang urutan pertamanya itu yang mana? Oh, Kalau pas udah umur sekarang. Oh sama, gue tetap dari sifat. Nah, baru ini bakal kita bahas juga ya guys di next episode. Gue tuh lumayan cewek yang dominan menurut gue. Kayak lumayan vokal lah. Gue sebagai wanita lumayan cewek yang lumayan vokal gitu maksudnya. Nah, gue berasa cowok gue ini atau pacar gue yang sekarang itu bisa, percaya atau enggak, orang-orang selalu ngomong sama gue kayak, lu cewek tuh, jadi cewek tuh dominan banget. Lu pasti dapet cowok tuh yang lebih submissive ke lu gitu. Tapi jujur banget sebagai cewek yang mungkin gue berasa lebih vokal, lebih dominan, gue pengen cowok yang bisa lead gue gitu. Malah cowok yang lebih bisa atur gue gitu. Bahkan dia mungkin harus punya vibe yang lebih dominan dari gue. Mungkin gue bisa lebih vokal, tapi dia secara vibe tuh gue bisa bikin nurut gitu loh sama dia. Nah kebetulan ya pacar gue yang sekarang tuh bisa gitu. Oh jadi lu merasa mungkin itu salah satu apa ya, hal juga ya kenapa lu bisa jadi mau balik lagi sama dia, karena lu ngerasa kayak kok yang cowok-cowok kemarin ini nggak bisa ngebuat gue kayak gitu. Karena gue selalu percaya, maksudnya sebagai, walaupun gue percaya banget cewek sama cowok tuh equal ya, cuman pada hakikatnya tuh cewek tuh memang harus bisa respect sama cowoknya atau bisa hormat gitu, at least kayak bisa nurut gitu. Kalau enggak, menurut gue kayak agak susah sih, karena susah kan sih, kayak lo juga kan Sab, kayak maksudnya kalau lo dapet cowok yang kayak lebih nyeh gitu, kayak ya kalau sekarang udah nggak mau sih. Ya nggak gitu mau kan, karena lo pengen punya apa ya, kalau kita ngomong tuh cowok tuh sosok imam ya dalam keluarga gitu. Gue pengen punya cowok yang bisa nge-lead gue, yang bisa ngajarin gue. Nah jadi ya gue bisa dapetin itu di pacar gue yang sekarang. Ya, tapi didoain aja ya guys, semoga lurus ya jalan kita berdua lancar ya. Tapi kan ini makanya sedikit sharing aja sih, itu salah satu yang mungkin kita aiming dan puji Tuhan dapet di pasangan kita yang sekarang. Jadi kalau mau ngerap semua pengalaman kita gitu ya saya. Jadi menurut lu dating di late 20s ini apa sih, kayak gimana sih gitu? Menurut gue pasti yang satu udah gak mungkin main-main, udah pasti harus serius. Terus lingkup orang-orang yang terlibat pasti jauh lebih besar. Keluarga. Oh ya, karena lebih ke jenjang yang serius ya. Sosial, temen lu, siblings bahkan, kerjaan. Ya kan ada orang bahkan misalkan yang gak cocok sama kerjaannya. Oh iya. Kayak misalnya kerjaan, mungkin kerjaan cowoknya itu emang harus lebih ke lapangan, harus keluar negeri, harus keluar kota, tapi lo kayak nggak bisa gitu loh, jauh-jauh gitu misalkan, atau enggak gimana, itu jadi efek. Jadi menurut gue tuh satu kalimat yang nge-wrap up dating di umur 20s itu menurut gue udah nggak bakal main-main dan pasti jauh lebih intentional gitu loh. Kayak mungkin masalah-masalahnya tuh juga lebih berat, sama ya pastinya less drama ya, jadi kayak udah nggak mau drama yang bener-bener nggak mau sih. Iya, karena emang udah mau serius, sama yang mungkin jadinya lebih picky kali ya. Ya karena itu tadi faktornya jadi banyak, keluarga, kerjaan, apalagi tadi lo teman, ya, jadinya maksudnya kalau dulu tuh kayaknya kita cari cowok tuh luas, banyak pilihan, tapi kayak sekarang tuh karena kita udah lebih fokus dan udah tahu maunya apa, jadi kandidatnya tuh jadi lebih sedikit gitu. Betul. Jadi ya lebih gue tadi yang lo ngomong oke banget, yang kayak lo sekarang di umur yang late 20 tuh lo jadi tahu apa yang lo mau. Iya bener. Kalau dulu kan cuma taunya ganteng, eksis, keren, kelas gitu ya. Kalau sekarang tuh udah listnya banyak, maunya yang ini itu, baik, keluarga agama apa. Kalau dulu kan mana peduli juga kita satu agama atau enggak, karena emang nggak mau serius juga kan, gitu sih. Benar sih, jadi makanya nggak apa-apa banget untuk kayak misalnya kalau kalian dikatain kayak lo picky banget jadi orang, atau bahkan mungkin kayak oh lo picky banget sih makanya lo belum punya pacar. Aduh guys, gak apa-apa banget untuk jadi picky, karena beneran harus picky sama pasangan hidup lo gitu. Kalau enggak tuh ya itu yang bakal nentuin hidup lo gitu. Karena emang hidup bener-bener bisa berubah, karena pasangan tuh ngefek banget ya guys. Apalagi kalau udah menikah, dia yang 24 jam sama kita. Jadi dia kayak gimana tuh pasti
ngefek banget lah ke kehidupan personal Betul. maupun kehidupan pertemanan kita gitu, semuanya pasti ngefek banget sih. Betul sekali. Jadi, it's okay to be picky, it's okay to be intentional, atau enggak buat temen-temen yang masih di umur 20 atau di bawah atau di atas. Happy dulu nggak apa-apa juga. Happy Iya. nggak apa-apa juga, cause you'll be there someday. Dan mungkin untuk teman-teman yang udah ngelewatin masa 20s atau late 20s ini juga bisa kasih masukan atau pendapat kalian ke podcast ini, karena kita sendiri pasti juga mau banget belajar dari kalian-kalian yang udah melalui asam garam lebih panjang daripada kita. Iya, benar sekali. Mungkin cukup kali ya, Sa, untuk video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa subscribe YouTube kita, juga follow IG, TikTok, terus Spotify kita. Kalau kalian lagi males mau dengerin aja, mungkin di mobil atau di mana, bisa juga dengerin lewat Spotify. Oke guys, thank you for watching. Bye.